Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya muliakan dan saya cintai karena Allah, seluruh keluarga besar RRS, Rumah Relawan Sinergi, yang saya yakin semuanya dirahmati dan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini atas izin Allah, sekali lagi atas izin Allah, kita semuanya dapat berkumpul dan bersilaturahim. Seandainya kajian ini dilaksanakan Kamis yang lalu, pasti saya tidak akan bisa hadir karena ada tugas menjadi juri MTQ tingkat provinsi Jawa Timur yang selesai tadi malam. Karena tadi malam selesai, hari ini bisa bergabung. Seandainya doa bersama pengajian ini dilaksanakan 2 Kamis yang lalu, saya pun tidak akan bisa hadir karena saya posisi di Ternate, Maluku Utara, untuk menjadi juri seleksi tilawatil Quran tingkat nasional. Dan seandainya kajian dan doa bersama ini Kamis depan, saya pun tidak akan bisa hadir karena ada tugas di Bandung dan di Cirebon. Nah, alhamdulillah atas izin Allah saya dihubungi untuk hari ini, dan jawaban saya dengan senang hati saya akan bisa hadir. Mudah-mudahan barokah silaturahim ini, barokah pertemuan ini, kita semua dan keluarga besar kita benar-benar diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita dipanggil Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Dan saya juga teringat bahwa kemarin di tanggal 10 November, tepat di Hari Pahlawan, juga ada kakak saya ulang tahun, Mbak Mami Jatmiko. Ya, saya ucapkan barakallahu fi umrik, semoga Mbak Mami selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur yang barokah, pekerjaan yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang barokah, dikelilingi kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang barokah. Selamat ulang tahun wahai pahlawanku. Karena di Hari Pahlawan ya. Baik, saya enggak usah tanya siapa yang membocorkan itu, yang jelas saya tahu kok. Saya tahu, insyaallah. Dan semua yang hadir ini saya tahu ulang tahunnya. Ya, saya tahu, saya punya telik sandi untuk mencari data itu. Insyaallah. Kedua kalinya kita sampaikan salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan salawat ini menambah cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Dengan salawat ini kita benar-benar diakui menjadi umat Rasulullah, dan dengan salawat ini kita nanti mendapat syafaat dan diajak masuk surga bersama dengan Rasulullah. Saya hanya menyampaikan kepada kita semua sebelum saya memaparkan tema, bahwa saya yakin kawan-kawan kita yang sudah wafat berada di alam kubur ini bahagia melihat kita berkumpul setiap malam Jumat seperti ini. Saya yakin kita mendoakan mereka, kita berbuat baik untuk mereka, kita beramal soleh untuk mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan membahagiakan bagi mereka.
Tidak ada hadiah terindah bagi mereka kecuali untayan doa. Dan kita berada di majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis Al-Quran seperti malam ini. Jadi Bapak Ibu harus sadar dan yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah hadiah terindah untuk mereka. Karena itu semoga saya doakan istiqomah, ya, selalu istiqomah dengan berkumpul walaupun dalam jarak jauh, insya Allah tidak mengurangi khidmah dan niat kita dalam majelis kebaikan ini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, sahabat-sahabat Rumah Relawan Sinergi, saya senang sekali dengan kata-kata Rumah Relawan Sinergi ini. Enak diucap dan enak didengar. Apalagi kalau dipraktekkan tambah luar biasa enaknya. Dan hari ini saya ingin mengangkat tema yang sudah disepakati oleh panitia, yaitu menjadi manusia terbaik. Tema ini bagi RRS, Rumah Relawan Sinergi, adalah tema untuk menguatkan. Jadi Bapak Ibu harus tahu karakter pengajian itu ada dua. Pertama ada karakternya mengingatkan, yang kedua menguatkan. Ada pengajian ini temanya mengingatkan karena yang pesertanya ini semuanya lupa atau tidak tahu. Jadi diingatkan lewat pengajian itu. Tapi yang kedua ada tema itu menguatkan. Artinya apa? Semua peserta pengajian ini sudah melakukan itu dan sudah menjadi itu. Tapi disampaikan pengajian ini supaya lebih kuat lagi, supaya lebih yakin lagi. Karena temanya menjadi manusia terbaik, saya yakin semua yang hadir yang mendengarkan ini juga masuk dalam tema ini. Semuanya adalah manusia-manusia terbaik. Amin Allahumma amin. Kalaulah sekarang masih belum menjadi manusia terbaik, moga-moga setelah pengajian semuanya menjadi manusia-manusia yang terbaik. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, setiap kali kita mendengarkan kebaikan itu selalu ada doa. Doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Kalau kita menemukan orang baik itu, jadikan aku seperti dia. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami seperti mereka. Setiap kali kita bercerita tentang para nabi, bercerita tentang sahabat, bercerita tentang orang-orang soleh, itu pasti kita mendengarkan dan mengatakan, ya Allah, saya kepingin seperti mereka. Dan setiap kali kita mendengarkan cerita-cerita buruk dari kaum terdahulu, selalu kita mengatakan, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak seperti mereka. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat dan akhlak-akhlak mereka. Itulah karakter Bapak Ibu. Karena setiap manusia itu, dia bukan orang yang pertama dihidupkan Allah. Kita ini orang yang kesekian ribu, kesekian juta yang diciptakan Allah. Karena kesekian ribu, kesekian juta, pasti hidup kita ini selalu mencontoh. Tidak ada hal yang baru yang kita lakukan. Jadi jangan bilang kalau kita ini melakukan hal yang baru. Tidak. Hal yang kita lakukan ini adalah hal yang lama, yang sesungguhnya pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi manusia itu hakikatnya adalah mencontoh. Makanya dulu kalau ada orang hamil, ada orang baik lewat, dilus-lus perutnya, ya Allah mudah-mudahan jabang bayiku seperti dia. Tapi kalau ada orang lewat itu jelek, dilus-lus lagi perutnya, tambahi amit-amit jabang bayi, ya Allah jangan sampai bayiku seperti dia. Makanya kadang-kadang bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh itu nulari Bapak Ibu. Sebagaimana bergaul dengan orang-orang yang jelek, yang tidak berakhlakul karimah, bukan orang soleh, itu juga nulari. Makanya ada orang mengatakan kalau kita ini kurang semangat dalam sholat, cari orang yang semangat sholatnya, akan ketularan. Kalau kita ini kurang semangat dalam sedekah, cari mereka yang ahli sedekah. Kalau kita masih pelit misalkan dalam sedekah, cari orang yang loman, niscaya kita akan ikut loman seperti dia. Atau yang loman itu ikut pelit seperti kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar kata-kata manusia terbaik,
selalu terbesit dalam pikiran kita, ini terbaik dalam sudut pandang mana, ini terbaik dalam parameter apa. Karena kata-kata terbaik itu bisa masuk dalam semua lini kehidupan. Tapi tema ini mengangkat hakikat manusia terbaik. Tentu yang terbaik ini terbaik indallah wa indan nas wa indal makhluk. Jadi terbaik menurut Allah, terbaik menurut manusia, dan terbaik menurut alam semesta. Jadi kunci terbaik itu 3. Terbaik memang menurut Allah itu baik, terbaik bagi manusia, dan terbaik dengan alam semesta. Yang jelas, kata-kata manusia terbaik itu tidak bisa diukur dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Salah satunya apa? Fisik. Tidak ada orang terbaik dalam fisik itu. Bagaimana dia mengatakan kalau fisiknya terbaik, sementara fisik itu memang dari awal memang Allah cetak seperti itu. Contoh, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan cantik. Kemudian dia mengatakan bahwa wajahku adalah wajah yang terbaik karena cantik. Bagaimana mungkin dia mengatakan wajahnya yang terbaik, sementara cantik wajah itu memang dari awal disetting oleh Allah seperti itu. Misalnya kulitnya putih begitu. Putih itu kan dari awal memang dari Allah seperti itu. Pernah kita berusaha untuk putih atau pernah berusaha untuk cantik? Ada sih usaha, tapi tidak mungkin bisa merubah ketetapan Allah dari genetik dan dasar ciptaan Allah di dalam fisik kita. Makanya tidak ada kategori terbaik itu dalam konteks fisik, tidak ada. Kalau kemudian kita itu sedikit membanggakan kecantikan kita, ketampanan kita, bagusnya wajah kita, bagaimana kita bangga? Itu semua dari Allah. Mana ada upaya kita untuk itu? Tidak ada. Dan kalau seandainya parameter manusia terbaik itu dari fisik, berarti orang-orang maaf yang diberikan kulit hitam, kurang cantik, kurang ganteng, sampai mati dia tidak akan mendapatkan kesempatan punya predikat manusia terbaik. Dan karena itulah disebut Allah tidak adil. Bukan. Dan ini pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW memberikan kalimat warning kepada kita. Kalimat itu disampaikan beliau, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat wajahmu, tidak pernah melihat fisikmu, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Hadis yang sahih. Jadi jangan dikira kalau kemudian kita ini tampan, kita ini cantik, ya, wajahnya, kulitnya putih, kemudian dia mulia di hadapan Allah, tidak. Karena selamanya Allah tidak pernah melihat itu. Kita lahir sudah dalam keadaan seperti ini. Bahkan kalau sekarang itu ada istilah cantik itu sangat relatif. Terkadang orang lain melihat si A ini cantik tapi orang lain tidak. Jadi yang pertama, jangan pernah kita mengatakan kalau kebaikan seseorang atau manusia terbaik dilihat dari fisik. Kalau seandainya manusia terbaik itu dilihat dari harta bendanya, harta kekayaannya, maka orang-orang yang tidak punya harta benda itu tidak akan mendapatkan kesempatan menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi manusia-manusia terbaik. Sekali lagi tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena harta itu sesungguhnya telah disetting oleh Allah dari sebelum kita lahir. Ada sebuah kesalahan yang sering saya ceritakan ini, di dalam Al-Quran ini ada dua karakter manusia yang oleh Allah diberikan kekayaan. Nah, yang satu ini karakter orang kaya sukses, yang satu karakter orang kaya gagal. Ini mungkin bisa menjadi iktibar atau pelajaran penting dalam hidup untuk teman-teman di RRS. Yang pertama, orang kaya yang gagal. Orang kaya yang gagal namanya Qarun. Qarun ini adalah
orang yang diberikan anugerah Allah kekayaan yang melimpah. Bahkan saking banyaknya harta korun ini digambarkan oleh Allah di Al-Quran. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Seandainya kunci gudang uangnya korun itu dibawa oleh laki-laki kuat di kampung itu, maka laki-laki itu tidak akan kuat untuk membawa kunci gudang uangnya korun. Kunci gudangnya, bukan uangnya loh ya. Kunci gudangnya saja dibawa orang, tidak kuat orang. Itu betapa banyaknya harta yang diberikan Allah kepada korun ini. Ketika ditanya korun ini, korun, dari manakah kau dapatkan uang sebanyak ini? Dan dia menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ini karena aku hebat. Aku kaya karena aku punya prestasi. Aku kaya karena aku bekerja keras. Aku kaya karena aku profesional. Aku kaya karena aku kreatif. Jadi ketika ditanya dari mana kekayaannya, dia nisbatkan kekayaannya pada dirinya. Itu maksudnya. Disitulah datang kemurkaan Allah. Jadi seakan-akan dia sukses itu atas nama dirinya, bukan zat yang memberikan dia sukses. Itu korun. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, apakah ada karakter-karakter korun di masa sekarang ini? Kalau korunnya sudah mati Bapak Ibu, tenggelam di telan bumi, korunnya sudah mati, tapi karakter-karakter korun ini mungkin ada dan muncul kembali. Atau mungkin bukan orang lain, tapi kita yang menjadi korun-korun modern ini, yang ketika sukses, banyak harta, pangkatnya tinggi, punya prestasi, dan ditanya oleh orang lain, dia menjawab, prestasi itu berasal dari kemampuanku. Allah murka, kemudian Allah tenggelamkan korun ini bersama dengan harta bendanya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Sampai saking banyaknya harta korun yang ditenggelamkan sama Allah, kalau ada orang Indonesia menggali tanah dan menemukan peti yang isinya harta benda, itu disebut dengan harta karun atau harta korun. Ini potret orang kaya yang gagal. Tidak bisa membawa kekayaannya kepada rahmat dan ridha Allah. Yang kedua, orang kaya sukses. Siapakah dia? Sulaiman. Kita senang mendengarkan Sulaiman. Sulaiman ini seorang nabi, seorang raja, kaya, segala kemampuan diberikan Allah kepada beliau, kemampuan bahasa binatang, kemampuan bahasa jin, kemampuan menggerakkan angin, memindahkan istana Bilqis dalam sekejap kedipan mata dan lain sebagainya. Tapi ketika dipuji-puji orang lain, apa jawaban Sulaiman? Berbeda jauh dengan jawaban Qarun. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Bedakan antara orang sukses dan orang gagal. Dia mengatakan bukan dari dirinya, ini dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Karena itu peringatan kepada kita semua, setiap kali ada yang memuji tentang kelebihan kita, apapun itu pujiannya, pinter kita, fisik kita, harta kita, status sosial kita, maka jawaban yang paling bijak telah dicontohkan oleh Sulaiman. Apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Misalkan ya, nanti Mbak Mami ada yang mengatakan, Mbak Mami kok sekarang sukses, keluarganya sukses, pekerjaannya sukses, tidak usah banyak cakap dengan bahasa-bahasa lain menjawabnya. Jawab dengan satu kata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Saya yakin RRS ini adalah Sulaiman modern, yang setiap kali Allah berikan kelebihan selalu menisbatkan kepada yang memberi, bukan kepada kita. Kalau seandainya manusia terbaik itu harus dari hartanya, maka sungguh kasihan Nabi Ayyub alaihi salam. Ini cerita kebalikannya Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi Ayub diberikan miskin, hidupnya penyakitan. Padahal Nabi itu adalah manusia terbaik. Ternyata potret-potret Nabi yang 25 itu
nanti akan muncul di generasi-generasi berikutnya. Kalau ingin tahu manusia terbaik, itu adalah para nabi dan rasul. Dan ternyata ukuran kebaikan itu juga bukan dari harta. Yang ketiga, ada orang mengatakan kebaikan itu dari status sosial. Manusia terbaik itu yang paling tinggi pangkat dunianya. Dia punya status sosial, dia punya pekerjaan yang mapan, dihormati oleh masyarakat misalkan. Dalam konteks apanya? Status sosialnya. Menjadi ini, menjadi itu, dan lain sebagainya. Apa benar seperti itu? Tidak. Karena status sosial ini sesungguhnya telah disiapkan oleh Allah dan dibagi sedemikian rupa. Ada ayat yang menjelaskan masalah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami qasamna bainahum, telah membagi antara mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Status sosial di dunia telah dibagi sama Allah. Ini profesinya harus ini harus ini. Ini harus ada yang jadi dokter, ini harus jadi notaris, ini harus jadi ulama, ini harus jadi, semuanya telah Allah bagi. Dan ketika Allah membagi itu masing-masing diberikan kemampuan yang terbatas. Misalkan ada orang pakar di dalam ilmu kenotarisan misalkan begitu, maka biasanya dia tidak pakar di bidang yang lain. Ada orang yang pakar dalam bidang agama, biasanya hanya itu, tidak diberikan kemampuan yang lain. Itu namanya status sosial. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan kami angkat di antara satu dengan yang lain. Satu profesi pun itu juga masing-masing ditentukan oleh Allah tingkatannya. Kalau dalam bahasa sederhana ada orang senior, ada junior. Itu dalam semua lini kehidupan. Dan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali mendapat amanah menjadi imam besar Masjid Al-Akbar Surabaya. Waktu itu usia saya belum 25 tahun. Waktu itu, sekarang sudah tua ya. Nah, kemudian beberapa orang menolak waktu itu. Wah, ini masih kecil, masih muda, macam-macam. Terus ada seorang ulama yang menjawab, "Loh, kenapa kalau ada urusan kemampuan itu harus melihat umur? Bukankah umur itu Allah yang menentukan? Ini namanya muzaki, ini sekarang masih muda, lama-lama juga tua-tua sendiri. Kan tidak perlu minta orang tua itu. Saya yakin ini ibu bapak RRS ini dulu 20 tahun yang lalu ya muda-muda, sekarang ya masih muda. Ya, jadi ini sudah dibagi sama Allah, sehingga manusia yang terbaik itu sudah bisa kita lihat petanya. Ternyata bukan dalam parameter kekayaannya, juga bukan dalam parameter fisiknya, juga bukan dalam parameter status sosialnya. Jadi semuanya terhapus kawan-kawan sekalian. Kalau kita bangga menjadi manusia terbaik dalam kekayaan, dalam fisik dan status sosial, kita salah. Kita salah. Dan kalau sudah salah harus segera dihentikan kesalahan ini dan harus dirubah. Bagaimana sesungguhnya manusia terbaik? Satu hadis yang sering kali disampaikan, bahkan teman-teman Bapak Ibu semua pasti paham dan hafal hadis ini. Biasanya dipakai pepatah itu, panas-panas enak makan nanas, kata begitu. Itu ada pepatah, panas-panas enak makan nanas. Ternyata hadisnya bunyinya khairun nas anfa'uhum linnas. Nas anfa'uhum linnas. Bahasanya panas-panas enak makan nanas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Ini yang saya katakan tadi, RRS ini bahasa yang sangat indah. Karena relawan sinergi itu ada di sini. Saya bukan ingin mengeluh-elukan sahabat-sahabat Bapak Ibu semua di sini, bukan. Saya hanya ingin menguatkan Anda bahwa Anda punya tujuan dan langkah itu tepat dan harus diteruskan dan harus dipertahankan walaupun badai menerjang. Wah, sini seperti puisinya Khairil Anwar saja ini.
untuk menguatkan itu. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mungkin sering diucap, tapi ada hal-hal penting yang pesan moralnya jarang kita dengarkan dan jarang disampaikan. Sebaik-baik manusia, khairun nas, sebaik-baik manusia, manusia terbaik, sebaik-baik manusia, itu pakai ismu tafdil. Jadi ada manusia baik, ada manusia terbaik. Ini bukan hanya baik tapi terbaik. Kalau dalam istilah bahasa agamanya apa? Ada orang soleh, itu orang baik. Kemudian yang kedua ada orang terbaik, apa namanya? Muslih. Soleh, muslih. Soleh itu baik, muslih itu terbaik. Nah, kebanyakan dari kita itu puas menjadi soleh, tapi tidak mengejar yang muslih. Padahal di hadapan Allah, sungguh orang yang muslih inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jabarkan. Bapak Ibu, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, yang paling banyak manfaatnya, linnas, untuk manusia lain. Kata-kata anfa itu dari kata manfaat. Apa sih Bapak Ibu manfaat itu? Mungkin harus kita tafsirkan ini supaya lebih jelas lagi. Apa manfaat itu? Hidup yang manfaat itu seperti apa? Jawabannya ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang manfaat itu kita lakukan disebut manfaat karena ketika kita sudah meninggal dunia, amal kita itu yang manfaat itu, pekerjaan kita itu akan bisa mengeruk dan menghasilkan pahala jariah yang tanpa putus sampai hari kebangkitan. Orangnya sudah mati, tapi mesin amalnya itu menghasilkan pahala terus dan terus. Itu namanya manfaat. Kategori manfaat yang pertama. Misalkan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang hidupnya itu selalu berupaya untuk membahagiakan orang, menyenangkan orang. Kalau dalam istilah Rasulullah SAW, sedekah yang baik itu apa? Sedekah yang baik itu adalah dengan membuat aliran air agar orang bisa menikmati air itu. Apakah seperti itu kebaikan itu? Betul. Cuman konteksnya karena di Timur Tengah dulu, di mana Rasulullah tinggal itu jarang air, maka sedekah yang terbaik itu adalah yang paling dibutuhkan, sehingga setiap kali orang minum itu senang, tertolong, ya, terbantu. Lah, orang yang membuat aliran air ini kemudian meninggal dunia, otomatis amalnya wafat. Tapi pada saat yang dibuat aliran air ini dimanfaatkan oleh orang banyak, maka terus teraliri pahalanya tanpa putus sampai hari kebangkitan. Itu namanya manfaat. Jadi amal yang manfaat itu, ketika yang beramal sudah meninggal dunia, maka amal yang dilakukan itu bisa menjadi mesin pahala yang terus menerus. Yang disebut dalam bahasa agama itu adalah jariyah, yang mengalir. Saya kira kita semua sudah bisa di benak kita membayangkan apakah saya punya amal yang manfaat dengan kategori yang pertama. Satu. Yang kedua, amal yang manfaat itu adalah amal yang ketika orang yang melakukan itu sudah tidak ada lagi, maka banyak yang membicarakan kebaikannya. Itu manfaat. Tapi syaratnya orang ini sudah wafat, sudah meninggal dunia. Bukan ketika dia masih hidup terus dibicarakan, bukan. Orang yang hidupnya manfaat itu bukan pada saat dia hidup dibicarakan orang atau viral istilah orang sekarang, tapi orang yang manfaat itu ketika dia sudah wafat banyak yang membicarakan dia. Jadi ternyata anfa'uhum linnas itu dua. Pertama, ketika dia meninggal dunia sudah tidak bisa menghasilkan amal lagi, tapi amal yang dia tinggalkan itu bisa menjadi mesin untuk terus mengeruk pahala sebanyak-banyaknya, mengalir sampai hari kebangkitan. Yang kedua, saat dia mati banyak yang membicarakan dirinya. Bapak Ibu, jangan pernah bangga kalau kita masih hidup banyak yang membicarakan kita. Karena yang membicarakan kita itu bisa jadi ada dua, ada modusnya.
Ya, banyak orang senang dibicarakan pada saat kita hidup. Jangan pernah bangga, jangan pernah senang Bapak Ibu. Tapi kalau orangnya sudah meninggal dunia, terus dibicarakan kebaikannya, itulah benar-benar orang yang manfaat. Ini kategori manusia yang terbaik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, teman-teman, seluruh manusia ini, semua manusia ini diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang sama itu apa? Hak menjadi manusia terbaik. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan akal kepada kita. Tidak hanya akal, akal ini disempurnakan dengan panca indera. Seluruhnya yang ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada sandangan makhluk yang terbaik, itu manusia. Ada manusia yang terbaik, ada manusia yang terbaik. Bukan begini loh. Tidak ada namanya kambing yang terbaik. Kalau kambing yang terbaik itu biasanya kalau mau kurban dia cari kambing yang paling gemuk, sapi yang paling terbaik ya sapi yang paling gemuk. Mereka itu fisiknya. Tapi manusia tidak. Manusia yang terbaik adalah yang paling manfaat. Nah, hak menjadi manusia terbaik ini diberikan kepada seluruh manusia. Sebagian kita itu ada yang menerimanya, mengambilnya kesempatan itu, tapi sebagian ada mengabaikannya dan sebagian ada yang menolaknya. Ini loh perbedaan. Ada orang itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan menjadi manusia terbaik, tapi kesempatan itu tidak pernah diambil. Karena kebodohannya, ya, atau karena faktor-faktor yang lain. Padahal potensi menjadi manusia terbaik itu ada pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, bukankah Rasulullah SAW juga sering mengingatkan kepada kita, jadikan seluruh yang ada pada dirimu itu menjadi jalan menuju surga. Mulai dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan seluruhnya. Kemudian jadikan semua yang Allah titipkan dalam kehidupan kita itu menjadi jalan surga. Harta, ilmu, termasuk fisik tadi yang saya sampaikan. Memang bukan manusia terbaik dalam hartanya, tapi orang itu dengan instrumen harta bisa menjadikan dirinya kebaikan. Bukan menjadi yang prinsip, tapi menjadi instrumen. Semua Allah titipkan di dalam tubuh kita ini. Semuanya Bapak Ibu. Sehingga punya hak yang sama. Nah, dalam kategori ini Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa ada orang itu Allah menyiapkan beberapa pintu surga. Ini tentang filosofi pintu surga. Mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang disebut dengan babus sholah, pintu sholat. Ada namanya babu as-sodaqoh, pintu sodaqoh. Ada babul jihad, pintu jihad. Ada babul ilm, pintu ilmu. Ada lagi royan itu khusus untuk mereka yang ahli puasa. Jadi yang ahli dalam bidang sholat masuk nanti dalam pintu sholat. Orang yang ahli sodaqoh masuk surga di pintu sodaqoh. Ada yang ahli puasa masuk dalam pintu royan. Yang jihad masuk dalam pintu jihad. Ada di antara kita semua Bapak Ibu sekalian, itu yang ahli semuanya, Masya Allah. Ini saya yakin ini jamaah RRS ini ahli semuanya. Dia sholatnya ahli, sedekahnya juga ahli, puasanya juga ahli, silaturahminya ahli, baca Qur'annya juga ahli, semua ahli. Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini nanti di surga itu seluruh pintu memanggilnya. Dan beliau itu menceritakan tentang seorang sahabat setianya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Rasulullah SAW itu duduk bersama para sahabat dan beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah bersedekah hari ini? Semuanya diam. Yang angkat tangan hanya Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa yang puasa sunnah hari ini? Semuanya diam. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Semuanya terdiam. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa yang sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Semuanya diam.
Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Tanya lagi ya Rasulullah, siapa yang menyantuni anak yatim? Semuanya diam. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, engkau wahai Abu Bakar akan dipanggil oleh semua pintu-pintu surga itu, karena semua kebaikan itu telah engkau lakukan. Engkau ahli salat, engkau ahli sedekah, engkau ahli puasa, engkau ahli silaturahim. Setiap urusan-urusan sosial engkau tampil pertama kali di garda yang paling depan. Itulah gambaran-gambaran tentang manusia-manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu sekalian, kemudian manusia terbaik ini nanti klimaksnya apa? Itu akan mendapatkan fasilitas terindah dari Allah yang sering kita sebutkan namanya jannah atau surga itu. Pertanyaannya adalah, kekuatan surga itu berasal dari mana, Bapak? Kalau sekarang ada orang sukses, ketika diteliti bahwa orang sukses itu berasal dari mana? Berapa persen berasal dari dirinya dan berapa persen dari yang lain? Ternyata orang sukses itu hanya 1% berasal dari dirinya, yang 99% itu berasal dari orang lain. Yang 1% berasal dari dirinya itu apa? Kata Rasulullah, yaitu mereka yang melayani orang lain. Di dalam bahasa agamanya nama khidmah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain tentang manusia terbaik, khairun nas khadimuhum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang melayani manusia yang lain. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan begini, siapa yang melayani manusia, itu artinya dia melayani aku. Siapa yang berkhidmat kepada manusia, itu artinya dia berkhidmat kepadaku. Karena manusia-manusia yang dilayani itu adalah wakil-wakilku yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau para suami ini melayani istrinya, itu melayani Allah loh. Istri juga sama, ketika melayani suami itu hakikatnya melayani Allah. Karena manusia-manusia yang kita layani itu adalah wakil-wakil Allah di muka bumi ini. Betapa indahnya Bapak Ibu, orang yang melayani. Dan orang yang melayani itu potensinya ada pada diri kita. Ya, melayani. Kepada orang tua dia melayani. Ya, kepada keluarga dia melayani. Saya saya pernah ditanya oleh istri saya begini Bapak Ibu. Kadang-kadang pulang rumah itu sampai tengah malam ya, sampai subuh. Saya kira Bapak Ibu juga sama. Kemudian mungkin ada rasa iba istri kepada saya. Saya ditanya, "Bah, apa ini kasihan ya? Sampai malam-malam begini kok, apa itu semangat sekali?" Saya jawab seperti yang diajarkan Nabi, "Umi, saya melakukan seperti ini, saya ingin melayani kamu dan melayani anak-anak. Saya ingin melayani umat, saya ingin melayani kamu, saya ingin melayani anak-anak, saya ingin melayani orang-orang yang saya cintai." Kemudian begini, loh, melayani itu kan notabene adalah orang-orang yang asor, kata dia. Asor itu hina, rendah. Saya bilang tidak. Karena Rasulullah mengatakan ketika saya melayani keluarga, melayani umat, itu artinya saya melayani Allah. Dan kalau saya yakin itu melayani Allah, maka tidak ada kegiatan yang paling mulia yang dicintai Allah kecuali melayani Allah itu sendiri, dengan melayani sesama. Maka saya niatkan melayani. Dan melayani ini tentunya dengan potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pagi hari mungkin di antara kita itu Masya Allah Bapak Ibu sekalian, saya punya kawan ini Masya Allah luar biasa ya. Dia seorang guru, seorang dosen, tapi dia bangun lebih awal dari suaminya, dari anak-anaknya. Dia sudah memasak nasi. Kadang-kadang pembantunya itu bangunnya lebih akhir daripada dia. Dia lebih awal dari pembantunya, dia bangunkan, dia masak nasi, kemudian memasak, membuatkan minuman untuk anak-anaknya yang mau sekolah dan kuliah, untuk suami yang mau bekerja.
Kemudian sampai dia juga harus sholat. Sholat kan melayani Allah. Sholat duha, dia harus baca maksurat, zikir pagi, dia harus kegiatan. Sampai kemudian dia berangkat ke kampus, dia harus mengajar. Pulang dia melayani anaknya, melayani suaminya. Dan tidak menampakkan sedikit pun rasa capek. Karena hatinya sudah dikondisikan oleh Allah, ikhlas semuanya. Dan Bapak Ibu tahu jawaban semua ini, dialah manusia terbaik itu. Manusia yang tidak pernah capek dan tidak pernah berhenti untuk menjadi pelayan manusia lain. Hari-harinya semua untuk itu. Bahkan dia merelakan kebahagiaannya demi kebahagiaan orang lain. Di dalam bahasa Qur'annya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ketika orang datang kepadanya minta tolong, minta bantuan, tidak ada kata tidak bagi dia. Semuanya dikasih solusi. Bahkan ketika ada orang datang ke rumahnya pinjam uang, kemudian dia tidak pegang uang pun, dia tidak mengatakan maaf saya tidak punya uang. Dia mengatakan maaf sebentar saya tidak pegang uang, tapi jangan pulang dulu, saya akan bantu untuk meminjamkan kepada kawan-kawan yang lain. Sampai dia keluar dari rumahnya selalu mendapatkan solusi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga setiap orang yang punya hajat datang kepada Rasulullah, tidak ada satupun pulang dengan tangan hampa. Yang punya masalah pasti punya jawaban. Yang punya problem pasti punya solusi. Itulah baginda Rasulullah SAW. Dan kita ingin menjadi manusia-manusia seperti itu. Setiap siapapun yang datang kepada kita, mereka bahagia. Sekalipun tidak secara langsung kita bisa membantu, tapi selalu bisa memberikan solusi. Dan orang seperti ini Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kalau meninggal dunia, pasti orang-orang lain akan menangis. Karena ada orang yang baik yang meninggalkan mereka. Dan setiap saat, ya dalam untaian doa-doa mereka, namanya disebut. Ada seorang yang selalu berdoa dan menyebut nama seseorang. Mbak, saya selalu tahu kalau setiap sholat sama selalu menyebut nama si A, si A, si A ini. Itu sebenarnya siapa sih Mbak? Dia mengatakan, si A inilah yang menjadikan saya seperti sekarang, yang menjadikan saya sukses seperti sekarang, ya si A ini. Maka saya ingin setiap doa saya menyebut namanya dalam untaian doa-doa saya. Dan betapa berbahagianya orang terbaik ini Bapak Ibu. Dia sudah meninggal, tapi terus disebut namanya seakan-akan dia hidup. Jadi orang terbaik itu walaupun jasadnya ada di alam barzakh, tapi kesan dan pesannya selalu hidup. Bahkan kehidupannya itu berantai. Ini orang baik, ada orang berkesan. Kesannya diceritakan kepada orang lain menceritakan kepada orang lain menceritakan kepada orang lain. Semakin banyak yang menceritakan kebaikan-kebaikannya, dan semakin banyak pula pahala besar yang Allah limpahkan kepadanya. Inilah manusia disebut manusia yang terbaik dan manusia yang beruntung. Wa ulaika humul faizun. Mereka inilah manusia-manusia yang beruntung dan mereka inilah manusia-manusia yang sukses. Manusia